Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ayya ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, naltaqi marratan saniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah, khasatan fi al-bahthi an kitabil mumtaz al-juz' al-awwal. Wa qabla dukhulina ila darsina fi hadhil lailah, nawaddu an nad'uakum ila ad-du'a ila Allah ta'ala lana wa li walidayna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsan ilaina wa man rahimana. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semua Allah sembuhkan, yang sedang sulit di antara kita dan mereka semuanya Allah mudahkan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah dari kita dan mereka semua Allah berikan jalan keluar dan solusi yang sebaik-baiknya, yang terbaik untuk semua kebaikan kita dan mereka, untuk keberkahan, keselamatan, perlindungan, penjagaan, kekuatan diri kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan hati kita, kekuatan iman kita, kekuatan berpikir kita, dan semua kebaikan untuk kita semua, kejayaan, kesentasaan, kemakmuran, juga kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik Bapak Ibu semuanya, kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam rangka pembelajaran bahasa Arab, yakni kitab Al-Mumtaz, Al-Kitab Al-Mumtaz Al-Juz' Al-Awwal. Waqad qara'na fil usbu'il madi al-mawdu' al-jadid wa huwa al-mawdu' at-tasi' ashar min hadzal kitab. Kita sudah membaca pada minggu yang lalu judul baru dari buku ini, yakni judul yang ke-19. Tafadhalu an taftahu as-safha at-tasi'ah was-sab'in. Silakan Bapak Ibu buka halaman 79 dari buku yang pertama. Tahtal mawdu' al-mudda'i atau tahtal unwan al-mudda'i. Wa qad ta'allamna wa bahathna wa tadarrasna ma'an wahid itsnain salasa arba'a khamsah khamsata sutur
min hadzal mawdu'. Kita sudah membahas 5 baris dari judul ini. Wa qabla al-istimrar ila as-satr ba'daha ana awaddu an aqra awalan min al-awwal wa tafaddalu an tanzuru wa tulahidhu ma'an. Al-mudda'i marra rajulani fi ajamatin kathiratil ashjari fara'a ahaduhuma 'alal ardi athara aqdamis siba'i faqala li rafiqihi innahu yakhsha ay yakhruja 'alayhima sab'un faqtulahuma wa laysa ma'ahuma silahun yudafi'ani bihi 'an nafsayhima faqala al-akharu la takhaf ma dumtu ana ma'aka wa anta ta'lamu mablagha syaja'ati wa quwwati wa nah, baru sampai di situ. Secara sekilas saya ingin jelaskan maksud dari 5 baris yang kita bahas ini. Al-mudda'i ma'nahu rajulun ya'tarifu al-fadla li nafsihi. Orang yang mengakui keunggulan dalam dirinya atau untuk dirinya, walaysa lahu fadlun bil haqiqah. Sementara sebenarnya dia tidak memiliki keunggulan itu. Jadi kalau dalam bahasa kita orang yang mengaku-ngaku, orang yang mengklaim dirinya, yang mengaku-ngaku, ya mengaku-ngaku lah, dalam bahasa Indonesia disebutnya mengaku-ngaku. Sesuatu yang tidak dia miliki tapi dia aku-aku. Itu al-mudda'i. Al-mudda'i. Nah, marra rajulani, dua lelaki berjalan fi ajamatin, fi ghabatin. Ghabah, ajamah maknahu hutan. Hutan atau belantara atau rimba. Fi ajamatin katsiratil asjari, di hutan yang banyak pohon-pohon. Fara'a, fa'ruf atof, ingat ya, karena ro'anya fil madhi berarti ma'tuf kepada marra. Ahaduhuma, ahadu fa'ilnya. Salah satu dari mereka berdua, laki-laki yang dua itu, salah satunya melihat alal ardi, di atas bumi, di atas tanah, athar aqdamis sibai. Athar jamak dari atharun. Atharun, atharani, atharun. Bekas atau jejak-jejak. Aqdam, kaki. As-siba jamak dari sabuun, binatang buas. Aqdam jamak dari qadamun. Jadi salah satu dari mereka berdua melihat di atas bumi, di atas tanah, jejak-jejak telapak kaki binatang-binatang buas. Faqala li rafiqihi, faqala hadzal rajul al-awwal li rafiqihi innahu yakhsha, innahu yakhafu, innahu yakhsha ay yakhruj alaihi sab'un. Laki-laki ini berkata kepada temannya bahwa dia takut ada binatang buas keluar menemui mereka. Faqtulahuma. Semula fa'an yaqtulahuma. Ya, tadi kemarin saya ingat Ibu Haji menyebut fa ini fa atof ya. Dari segi struktur benar ini fa-nya fa atof juga, sebab apa? Yaqtula ini kan fi'il mudhari dan sebelumnya ada juga mudhari. Kebetulan sama-sama mansub an yakhruja. Nah, tetapi dari segi nama ini fa-nya juga merupakan fa as-sababiyah. Fa yang kata sesudahnya disebabkan oleh kata sebelumnya. Kata sebelumnya adalah yakhruja alaihima sab'un. Binatang buas keluar menyerang mereka ya. Yakhruju ala itu menyerang ya. Yakhruju ala menyerang atau bisa juga memerangi, tapi kalau binatang mungkin tidak berperang ya, tapi menyerang. Menyerang faqtulahuma. Nah, setelah menyerang itu apa akibatnya yang terjadi? Faqtulahuma, kemudian atau mengakibatkan dia binatang buas membunuh keduanya. Nah, kalau ada fi'il mudhari diawali oleh fa as-sababiyah, maka sesungguhnya awalnya adalah fa'an dan fa-nya biasa disebut sebagai fa as-sababiyah. Nah, dan fi'il mudhari sesudahnya itu nanti menjadi fathah. Makanya faqtula. Faqtulahuma. Semula faqtulu, lalu karena diawali oleh fa as-sababiyah sehingga awalnya adalah fa'an yaqtula. Jadi mansub oleh an yang mudmarrah yang disembunyikan.
Yaktula, fa'ilnya kembali kepada sabuun, binatang buas. Huma kembali kepada ar-rajulani, dua laki-laki. Walaysa ma'ahuma silahun. Ma'ahuma ini boleh disebut sebagai dzaraf, boleh disebut sebagai huruf jar ya. Nah, kalau laisa ditutup, dihilangkan, berarti ma'ahuma adalah khabar muqaddam. Silahun mubtada ma'akhir. Nah, ketika ada laisa, maka ma'ahuma menjadi khabar laisa muqaddam dan silahun menjadi isim laisa ma'akhir, isim laisa yang diakhirkan. Walaysa ma'ahuma silahun. Silahun senjata ya, senjata. Sedangkan mereka berdua tidak memiliki atau tidak membawa. Bersama mereka maksudnya membawa. Mereka senjata tidak bersama mereka, berarti senjata tidak dibawa oleh mereka atau mereka tidak membawa senjata. Sedangkan mereka tidak membawa senjata, yudafi'ani bihi. Yudafi'an itu membela ya, membela atau apa kata yang lain? Membela atau mendukung ya, membela, tapi tepatnya membela. Membela diri dengan senjata tersebut. Faqala akhar, nah kemudian lelaki temannya itu, yang satu lagi, yang kedua, berkata, Pak atau qala fi'il madhi, al-akharu adalah fa'il. Nah, apa yang dikatakan oleh al-akhar itu? Ar-rajul al-akhar qala la takhaf ma dumtu ana maka. Dia berkata kepada teman yang takut itu, la takhaf, jangan takut. Ma dumtu, maknya ma dzarfiyah, ma yang bermakna selama atau selagi. Dumtu dari kata dama, seperti qala. Ditasrif domir ana menjadi dumtu. Anta dumta, anti dumti. Jangan takut selagi aku tetap. Ana di sini taukid. Saya sampaikan kembali, kalau ada domir munfasil, ana ini kan domir munfasil, datang setelah isim sebelumnya. Mana isim sebelumnya di sini? Isim sebelumnya ada pada kata dumtu ini adalah fa'il berupa domir ana. Tu ini kan bermakna ana. Nah, lalu diikuti oleh ana, maka ana ini domir munfasil yang kedudukannya sebagai taukid. Maaf Ustaz, muka surat berapa ya Ustaz? Muka surat 79 Ibu. Oh, 79, saya cari tak jumpa. Okey, baik-baik. Teruskan Ustaz. Ya. Kalau ada domir munfasil datang setelah isim yang sama maknanya, maka domir munfasil itu kedudukannya adalah taukid. Jadi ana di sini adalah taukid. Seperti di Al-Quran misalkan kalimat inni anallahu, sesungguhnya akulah Allah. Cerita tentang Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa menuju bukit ya, Bukit Tursina di situ, dan diperintahkan oleh Allah untuk ikhla' na'laik, lepaskan, tanggalkan sandalmu atau terompahmu. Sandal itu kalau bahasa Singapura apa ya? Kasut. Sama sandal juga? Kasut nah Ustaz, tapi bukan kasut bersarung. Sandal boleh, sandal pun boleh, dalam bahasa Inggeris pun sandal juga. Tapi kita sandal. Ustaz dah Tanggalkan dua sandalmu ya. Nah, kemudian situ Is it slipper? Inni anallahu, sesungguhnya akulah Allah. Nah, kalau taukid berarti nanti maknanya penguatan. La takhaf ma dumtu ana ma'aka. Jangan takut selagi aku bersama. Benar-benar aku bersamamu. Wa anta ta'lamu, sedangkan engkau mengetahui. Domirnya anta, fa'ilnya berarti anta. Mablago, ini kenapa fathah? Karena maf'ul bihi dari ta'lamu. Mudhof kepada syaja'ati adalah mudhofun ilaihi, majrurun. Mudhof lagi kepada ya mutakallim. Ini ada 3 kata, mablago, syaja'ah, dan ya mutakallim. Mablago mudhof yang pertama,
syaja'ah mudhof ilaih yang pertama. Syaja'ati mudhof yang kedua. Dan mablago mudhof ilaih mudhof yang pertama. Mablago mudhof yang pertama, syaja'ah mudhof yang kedua. Syaja'ati mudhof ilaih yang pertama dan yang mutakalim mudhof ilaih yang kedua. Wa quwwati wa harf ataf. Nah, kuwati berarti maktuf. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kuwah ini diikuti oleh yang mutakalim. Tebak, kuwah ini maktuf kepada apa? Kepada kata yang mana? Pada syaja'ati. Syaja'ati. Maktuf kepada syaja'ati atau kepada mablago? Matu pada syaja'ati. Dia menjadi dia pasal dia mengikut Bagaimana analisanya? seperti bacaannya sepatutnya mablagha syaja'ati wa mablagha quwwati. Ya, betul. Bagus. Selamat. Alhamdulillah, Bu Haji. Benar. Jadi, kuwati ini maktuf alaihnya adalah syaja'ati. Semula kalimat ini adalah wa anta ta'lamu mablago syaja'ati wa mablago quwwati. Wa quwwati. Nah, karena mablagonya cukup disebut satu kali, maka cukup tidak usah diulang. Sehingga cukup mengatakan mablago syaja'ati wa quwwati. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini kan syaja'ati mudhof ilaih dengan dhamir mutakalim. Nah, quwwati juga sama. Berarti quwwati lebih relevan, lebih cocok, lebih apa? Ya, lebih tepat menjadi matuf kepada syaja'ati ketimbang atau daripada kepada mablago gitu ya. Wa titik. Kalau titik di sana apa? Dot atau titik Ibu? Sama juga? Titik. Oh, sama ya, baik. Baik. Nah, jadi nggak selesai perbincangan ar-rajulul akhir ini tidak selesai. Keburu ada kalimatnya. Nah, kemarin kita baru sampai di sini. Itu gambaran awal ya, paling yang lepas. Baik, kita akan lanjutkan. Wa ma kada yutimmu kalamahu. Nah, ini kalimat yang kita akan bahas ya. Wa ma kada yutimmu kalamahu. Ini bagus, bisa kita gunakan. Wa ma kada yutimmu kalamahu. Wa ma kada yutimmu kalamahu hatta sami'a sauta dubbin atiyan. Ya. Wa ma kada, wa-nya wawunya huruf apa ini? Atop ya? Atop. Ada fil madi, matuf alaihnya kepada qala al-akhar. Rangkaian. Ketika lelaki yang lain itu al-akhar berkata, nah kemudian wa makada. Nah, berarti wawunya ini nyambung dengan qala al-akhar. Berarti wawunya huruf atop. Nah, terus jadi wawu huruf atop. Baik, sebentar. Wawu atop. Al-atof ya, al-atfi. Nama ini ma apa? Mausul. Bukan. Manafiyah. Manafiyah. Nah, sedangkan kada ini fil madhi. Modelnya apa nih kada? Kada yakidu. Hampir. Kada yakidu atau kada yakudu atau kada yakadu? Kada yakidu, hampir. Kata yakadu. Kalau kada yakidu artinya menipu, memperdaya. Kada yakudu mempertaruhkan nyawa. Nah, kalau hampir kada yakadu. Yakadul barku yakhtofu absaruhum.
Nah, wa makada ini sama dengan kalau mudhari'nya adalah la yakadu. La yakadu. Nah, cuman mengapa menggunakan kada? Sebab ma'tuf kepada fil madi qala. Karena qala fil madi berarti kadanya menggunakan fil madi. Nah, karena kada menggunakan fil madi, maka huruf nafinya atau adatun nafiyanya, adat alat menafikannya menggunakan ma, bukan la, bukan bukan wala kada, tapi wa ma kada. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kalau fil madi diikuti, kalau fil madi diawali oleh kata negatif, biasanya, tidak selalu ya, biasanya itu kata negatifnya berupa ma. Sedangkan kalau mudhari biasanya, tidak selalu dan tidak harus, biasanya menggunakan la. Nah, ada misalkan di surat apa? Di surat, kalau tak silap di surat Al-Kahfi ya. Wala yakaduna yafqahuna haditha. Betul tidak? Ada dengar ayat itu ya? Ada. Wala yakaduna yafqahuna hadithan. Berkisah tentang Ya'juj Ma'juj kalau tak silap ya, Dzulqarnain. Kalau salah mohon maaf. Tapi kalau tak silap ada ayat itu ya. Wala yakaduna yafqahuna hadisan. Kalau tidak salah ya. Nah, jadi wa makada ini sama dengan la yakadu kalau fil mudhari. Nah, coba tebak Bapak Ibu. Kada artinya hampir. Yakadu juga sama, hampir atau nyaris. Nah, kalau diawali oleh ma, bagaimana menerjemahkannya? Tidak hampir atau hampir tidak? Hampir tidak. Nah, ini yang perlu kita biasakan. Biasanya kalau ada huruf nafi, misalnya la yajlisu. Bagaimana cara menerjemahkannya nih? Tidak dia duduk. Kalau kita menerjemahkan la yajlisu Muhammadun, bagaimana menerjemahkannya? Dia tidak, Muhammad tidak duduk. Muhammad tidak duduk atau tidak duduk Muhammad? Muhammad tidak duduk. Muhammad tidak duduk. Ya. Jadi subjek dulu ya, subjeknya fa'ilnya dulu Muhammad. Fa'il Tidak duduk. Muhammad Bukan tidak duduk. bukan Muhammad duduk tidak, bukan kan? Jadi Maaf jadi Ustaz, kalimat la yajlisu ini menerjemahkannya adalah tidak duduk. Jadi kata negatif dulu, tidak dulu baru duduk, baru kata kerja, baru fi'il. Tetapi kalau yakadu artinya hampir. Sedangkan la artinya tidak. Menerjemahkannya bagaimana? Tidak hampir atau hampir tidak? La yajlisu la yasmau. La yajlisu tidak duduk, la yasmau tidak mendengar. Jadi menerjemahkannya tidak dulu. Kalau fi'il-fi'il yang lain. La yasmau tidak mendengar, la yatakallamu tidak berbicara, la yantiku tidak berbicara. Sekarang kalau la yakadu, bagaimana menerjemahkannya? Hampir tidak atau tidak hampir? hampir tidak. Tidak. Hampir tidak. Hampir Hampir tidak. tidak. Nah, ini yang perlu kita masukkan dalam konsep pikiran kita. Kalau kita memahaminya tidak hampir sebagaimana tidak duduk, mungkin agak kesulitan kita memahaminya, perlu waktu lama, perlu masa lama. Muhammad tidak hampir datang. Mana yang lebih mudah kita pahami? Muhammad hampir tidak datang. Ya, Not coming. hampir tidak datang. Maksudnya Yakadul barqu yakhtuf absaruhum. He's not coming. Yeah. Petir hampir menyambar pandangan-pandangan mereka. Nah, kalau misalkan la yakadu, berarti la yakadul barqu kalau ada la ya, berarti petir hampir tidak menyambar. Nah, jadi bedakan antara menerjemahkan la yajlisu dengan la yakadu. Arabnya sama-sama strukturnya la dulu baru yakadu fil mudhari. Yajlisu juga fil mudhari. Tetapi bedakan cara menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. La yajlisu tidak duduk. La yakadu bukan tidak hampir, tapi hampir tidak. Nah, kembali ke kata wa makada. Wa makada yutimmu kalamahu. Bagaimana menerjemahkannya?
lelaki yang kedua ya. Sebentar, yutimu dari kata apa ini? Yutimu. Amma yutimu. Yutimu. Atamma yutimu. Mazid atau mujarad? Mazid. Mazid. Dari kata apa asalnya? Ya, Tama sempurna, lengkap. Tama. Atama melengkapi, menyelesaikan, menuntaskan, menyempurnakan. Wa maka dari yutimu kalamu. Yutimu menyempurnakan atau menyelesaikan kalamu, pembicaraannya. Bagaimana menerjemahkannya dari wa maka ada yutimu kalamahu? Dan dia hampir tidak menyelesaikan. Nah, begitu. Dan lelaki itu hampir tidak menyelesaikan perkataannya atau pembicaraannya. Yutimu fil mudhari, fa'ilnya kembali kepada fa'ilnya adalah dhamir huwa ya. Huwa kembali kepada al-akharu, lelaki yang lain yang kedua. Nah, kalama ini maf'ul bihi mansubun bil fathati ya, dengan fathah. Kalama mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. Ustaz, kalau kita gunakan sebelum selesai perkataannya, boleh? Coba. Wa maka yutimu kalamahu. Sebelum Bagaimana, selesai Bu Sumarti? perkataannya, keduanya mendengar suara. Nah, di sini ada hatta. Hatta itu apa artinya? Sehingga. Ya, hatta kalau kita temukan dalam bahasa Arab, itu menerjemahkannya bisa dengan sehingga, bisa dengan sampai, atau dengan sebelum. Tergantung konteksnya. Contohnya gini, yang sebelum. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ada di Al-Quran surat apa? Ali Imran kalau tak silap ya. Ya. Lan tanalul birra Ya, Ali Imran. hatta tunfiku Mimma tuhibbun. mimma tuhibbun. Apa itu artinya? Sehinggalah. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan. Sehingga. Sebelum. Bisa diterjemahkan sehingga kalian menafkahkan apa yang kalian cintai, sebagian apa yang kalian cintai. Nah, tetapi akan lebih mudah kita pahami kalau kita membacanya, menerjemahkannya dengan sebelum. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian apa yang kalian cintai. Nah, jadi hatta di sini diterjemahkan dengan sebelum untuk konteks kalimat ini. Tetapi kalau misalkan hatta matla'il fajri, itu sampai terbit fajar. Gitu. Tapi ada lagi misalkan jalastu alal kursiyi hatta sami'tu sautal ustadi. Saya duduk di atas kursi sehingga saya mendengar suara guru. Nah, jadi pandai-pandailah memilih kata diction ya, yang tepat untuk menerjemahkan hatta. Sebab hatta bisa diterjemahkan dengan sehingga, sampai atau sebelum. Itu perlu kita analisa maknanya dari konteks kalimat. Nah, tadi Bu Sukati menerjemahkannya apa tadi Bu? Belum ya, belum juga ia menyelesaikan pembicaranya, keduanya mendengar. Nah, begitu ya. Itu juga bisa, tergantung rasa bahasa kita yang kita punya. Berarti kalau Ibu menerjemahkannya dengan belum, berarti hatanya tidak diterjemahkan lagi. Belum ia menyelesaikan pembicaraannya, keduanya mendengar suara titik. Kalau menggunakan sebelum, atau kalau menggunakan kata belum di awal. Tapi kalau kita mengikuti struktur kalimat yang ada di naskah, di dalam teks dalam nas, maka bisa begini. Lelaki itu hampir tidak dapat menyelesaikan pembicaraannya. Lelaki itu hampir tidak dapat atau hampir tidak menyelesaikan pembicaranya.
sehingga keduanya mendengar. Konteks mananya itu. Pada prinsipnya maknanya adalah laki-laki itu tidak sampai menyelesaikan perkataannya. Kenapa? Karena keburu itu apa ya? Karena ada suara karena mereka mendengar suara dubbin atian. Begitu. Jadi si laki-laki yang kedua itu tidak sampai menyelesaikan pembicaranya, terburu terpotong oleh mereka mendengar suara dubbin atian. Suara dubbin atian. Itu. Nah, baik. Jadi bisa saja Ibu ya, Bu Sukarti, bisa saja. Tinggal lihat nanti rasa bahasa kita bisa kita gunakan untuk menerjemahkan maksud yang sama. Nah, hatta samia. Samia ini domirnya apa? Huma. Humanya berarti kepada rojulani. Berarti fa'ilnya kan huma juga. Nah, sota, kenapa sota? Maf'ul bihi. Kenapa tidak bertanwin? Mudhof. Nah, dubbin mudhof ilaih. Nah, kenapa tidak diawali oleh alif lam? Saya biasa sampaikan, mudhof ilaih itu kalau kita membuat mudhof ilaih biasakan gunakan ma'rifat. Biasanya. Tetapi kalau mudhof ilaih itu belum tertentu, kita bisa gunakan nakirah. Itulah sebabnya di sini sauta dubbin. Bukan sauta dubbi, tetapi sauta dubbin. Berarti dubbinya masih nakirah. Nah, dubbun itu apa bahasa Indonesianya? Atau bahasa Singapura, bahasa Malaysia? Beruang. Ya. Beruang ya. Bear. Apa ini Bu bacanya, Bu? Bear. Bear. Beruang. Ya, bear, beruang. Ya, sauta dubbin, mendengar seekor beruang. Jadi beruangnya belum diketahui. Belum ma'ruf, belum diketahui, belum ma'rifat. Makanya nakirah kan. Jadi kalau kita membuat mudhof ilaih biasanya ma'rifat. Tetapi kalau mudhof ilaihnya belum tertentu, maka bisa menggunakan nakirah begitu. Makanya sauta dubbin. Atian. Atian ini jelas isimnya. Apa cirinya isim di sini? Ata. Tanwin. Ciri isimnya tanwin. Di antara ciri isim adalah tanwin. Kalau kita menemukan kata yang ujungnya bertanwin, itu berarti isim. Nah, ini atian ini mansub ya. Mansubun. Fathatain kan. Pertanyaannya apa? I'rabnya. Al. Bagus. Halun mansubun. Oke. Berarti kalau ada hal, ada sahibul hal. Mana sahibul halnya? Sauta dubbin. Yang datang itu suara atau beruang? Suaranya. Suaranya lah. Tapi kalau tak ada suara mesti ada beruangnya, Ustaz. Yang datang itu suara atau beruangnya? Dengar suaranya. Tapi bila dah ada suaranya, Adalah beruangnya. ada beruangnya. Seperti gini, ini canda ya, tapi bisa dijadikan renungan. Kepala sekolah pergi. Kepala sekolah pergi. Yang pergi itu kepala apa sekolahnya? Kepala sekolah. Kepala sekolah, bukan kepala, bukan sekolah. Tapi kepala sekolah. Kepala sekolah tu apa Ustaz? Ketua ke? Pengetua. Ketua. Ya. Kepala sekolah satu benda. Kepala itu ketua. Ya, kalau di Indonesia kepala itu bisa bermakna ini ya, kepala Bakso. yang ada di atas leher kita. Raksona. Direktur juga, Sama. mudir juga kepala Ibu. Kalau di Indonesia Direktur. kepala sekolah itu mudirul madrasah ya. Nah, kalau di sini juga dibuat canda itu, buat merenung. Nah, sauta dubbin atian, suara beruang datang. Sahibul halnya mana? Sauta. Ya, kalau Ibu mungkin namanya suara yang datang ya. Karena mudhof ya, mudhof itu kan berarti menjadi kuncinya. Tetapi kalau saya boleh jadi umpamanya yang datang itu adalah beruangnya. Mudhof ilaih. Sebulhannya adalah mudhof ilaih justru, bukan mudhof. Tapi tentu saja
Sautadubin ini kan apa namanya? Mudah pilih ya. Kan yang mereka dengar itu kan suaranya bukan beruangnya kan? Iya. Tetapi suara juga tidak akan datang kalau beruangnya tidak datang kan? Benar Ya memang. bebas lah gitu. Atian dari kata apa Atian? Ata. Ata. Ata begini ya. Panjang. Ata. Ah. Ata alal insani. Sudah, sampai sini dulu barangkali ada soalan, boleh? Ustaz, Ya, Ibu. hatta boleh masuk ke fi'il madhi Ustaz? Bisa, Hmm. bisa. Kan hatta itu kan sebagai atof juga, Ibu. So di sini sebagai ataf ataupun sebagai Bisa atof, karena apa? Karena kan samilnya fil madhi. Mana matuf alaihnya? makada. Ada. Ada. Di sini hatta menempati posisi sebagai huruf atof. Hmm. Hatta itu bisa sebagai huruf atof, bisa. Huruf jar juga bisa. Nah, setelah hatta bisa menggunakan fil madhi? Bisa. Kita buat contoh misalnya begini ya. Saya buat page yang kedua, muka surat kedua. Hatta itu kita bisa tempatkan pada film sebelum film madhi. Misalnya tadi gini. Dakhala at-talibu al-fasla. Fil mi'ad. Hatta istama'a hatta istama'a ila darsi kullihi. Tuh. Dakhala talibul fasla. Murid masuk kelas. Fil mi'adi. Fil mi'adi itu apa? Tepat waktu ya, on time. Tepat. Pelajar itu telah masuk ke dalam kelas pada waktunya. Ya, pada waktunya. Hmm. Hatta sehingga ia mendengarkan pelajaran semuanya. Hatta istama'a ila darsi kulli. Tuh. Hatta huruf atof ya. Istama matuf alaihnya kepada dakhala. Dakhala matuf alaihnya. Nah, jadi bisa menggunakan setelah hatta itu menggunakan fil madhi bisa. Oh, saya ingat hatta hanya masuk pada fi'il mudhari' Ustaz. Nah, tapi kalau hatta diikuti oleh fi'il mudhari, maka hattanya berfungsi sebagai Mansub. Hattaan yastami'a gitu. Ada an mudmarah. Ada an-mudmarrah begitu. Tetapi an-nya wajib dibuang. Hatta an yastami'a menjadi hatta yastami'a. Jadi kalau ada fi'il mudhari diikuti oleh kalau ada fi'il mudhari diawali oleh hatta, maka mudhari'nya menjadi mansub. Tetapi sebenarnya yang membuat fi'il mudhari itu mansub bukan hatta, tetapi an mudmarrah, yang disembunyikan. Gitu. Tetapi kalau hatta diikuti oleh fi'il madhi, maka hatta tidak menjadi amil. Tidak mengubah fi'il madhi sesudahnya berkedudukan i'rab tertentu, tidak. Sebab fi'il madhi mabni Ustaz. Karena fi'il madhi itu mabni. Tuh. Sudah ya? Dan juga kalau jadi hatta diikuti oleh fi'il mudhari, dia akan jadi masdar muawwal boleh tukar kepada masdar muawwal. Masdar sorry boleh, masdar muawwal boleh. Betul. Ya, boleh. Tapi kalau dia diikuti oleh fi'il madhi tak boleh lah. Ya, kayak gini nih. Hatta tatlu asyamsu. Misalnya ya, hatta tatlu asyamsu. Ini tatlu akan fi'il mudhari. Ya. Berarti ini semula kan hatta an tatlu'a, berarti masdar muawwal kan? Ya, betul. Berarti kalau kita ubah menjadi masdar sorry macam mana? Bagaimana? Hatta tulu'i syamsi. Nah, begitu. Tola yatlu'u tulu'an, tulu'un. Hatta tulu'i.
Tulu'i hatta tulu'i syamsi. Jadi Hatta maghrib. tulu'i syamsi begitu. Mm-mm. Hatta tulu'i syamsi. Sudah. Sudah Ibu begitu Ibu Haji? Ya. Ya, baik. Nastamir. Nastamir adalah as-safha as-salisah. As-safha ba'daha. Fataraka dzalikal mudda'i. Fataraka dzalikal mudda'i rafiqahu. Wajaro nahwa. Wajaro nahwa. Syajaratin. Ya. Fataroka, fa huruf apa? Pak Ataf. Atau bagus. Al-atfi ya. Al-atfi. Oke. Taroko fi'il madi. Mabni ala fathi. Wa fa'ilhu dhamir mustatir. Takdiru huwa rojun ila. Bukan. Tidak. Fa'ilnya adalah dzalika mudda'i ya. Dzalikal mudda'i. Iya, baik. Fa'ilnya adalah dzalika mudda'i. Ya, betul. Dzalika ismi isyarah, Mhm. ya kan? Ya, betul. Nah, kalau kita runut sebenarnya yang menjadi fa'il dari taroka adalah dzalika ismi isyarah. Mhm. Jadi dzalika ini adalah ismul isyarah Mabniyun. mabnin ala fathi fi mahalli raf'in Fa'il. fa'ilun. Semula begitu i'rabnya fi mahalli raf'in fa'ilun. Dzalika. Al-mudda'i badalun. Badalun. Tuh. Badal. Badalun li dzalika. Dzalika. Wa badalul marfu'i marfu'un. Badal untuk dzalika. Dan badal marfu adalah marfu. Wa badalul marfu'i karena al-mudda'i adalah badal untuk dzalika yang menjadi marfu karena menjadi fa'il dari taroka. Maka redaksinya adalah wa badalul marfu'i marfu'un begitu. Dan badal untuk marfu adalah marfu. Wa badalul marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'i apa? Dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun ala Alal ya. alal ya. Ini alal ya. Bukan alif maksuro karena sebelumnya kasro. Nah, al-mudda'i semula al-mudda'iyu ya. Al-mudda. Dari kata idda, isim fa'ilnya mudda'in. Mudda'in begini. Tetapi kita sudah pernah sampaikan di awal-awal dulu, apabila kita menemukan isim yang ujungnya kasrotain, maka semula isim itu adalah Mudda'iyun. ada huruf ya yang dibuang. Mudda'iyun. Ya-nya dibuang, tetapi tanwinnya tidak boleh dibuang. Karena tidak boleh dibuang, maka tanwinnya pindah ke mana? Pindah ke huruf sebelumnya. Namun karena sebelumnya berharokat kasroh, maka tanwinnya menjadi kasroh. Kata huruf ya boleh saya dihilangkan, tetapi tolong tanwin saya selamatkan. Kata huruf ain boleh tanwinmu diselamatkan, tetapi karena aku berkasroh, harokat kasroh, maka terpaksa tanwinmu saya kasrohkan bersama aku, kata ain. Maka mudda'in. Nah, sudah. Alif apa alif? Mantap. Oke, baik. Rafiqo ini maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Mudhaf ya? Hu. Gimana nih kalimatnya ini? Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin Mudhafun ilaih. mudhafun ilahi. Ini mohon maaf ya kalau saya sambil begini, mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi bekal kita semua untuk merumuskan cara i'rab seperti itulah begitu, yang simple-simple. Kalau saya dulu pengalaman ketika sering-sering mendengar, jadi kita juga bisa gitu. Karena sering mendengar, karena berulang-ulang. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah paham atau sudah mengerti tentang kedudukan hu apa, tapi
saya kadang-kadang menyebutkannya kembali untuk menyimpan memori, menyimpan dalam memori kita gitu ya. Ulang. Fatar kadzalika mudda'i rafiqahu wajaro wa apa? Wow, Wa harfu apa? atfin. Atau wawul atfi mabni ala fathi. Jaro ma'tuf kan? Fi'il madhi ma'tufun. Ma'tuf alaihnya mana? Taroka. Taroka, bagus. Jaro, rumpun 4, wazan 11. Fi'il rumpun 4, wazan 11. Jaro ini dalam pembagian fi'il menurut kita, jaro ini termasuk rumpun 4, tepatnya wazan 11. Bagi mereka yang sudah belajar Ajib jilid yang keempat, bukan Ajib jilid yang keempat, ini jaro masuk rumpun 4, wazan 11. Nahwa. Nah, nahwa ini apa coba? Dhorof. Dhorof Ya. makan. Dari mana tahu ini dorob? Nahwa. Wah, patah. Fathah. Nah, apa artinya nahwa? Menuju. Ya, ini sama dengan ilah ya. Mananya ilah. Tapi dari segi namanya beda ya. Mananya sama menuju, tetapi namanya jenisnya beda. Kalau ilah huruf jar, tapi kalau nahwa lihat aja. Ini patah sebelum patah di akhirnya, berarti ini dorob. Nah, ilah itu kan tempat ya. Itu kan menuju tempat, bukan kepada waktu. Makanya dorobnya dorful makan. Dorful makan ya nahwa fathah. Sajarotin, kenapa sajarotin? Kasroh. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilahi. Mudhaf ilaih itu pasangannya dua. Bisa mudhaf, bisa dorob. Mudhaf ilaih itu kata sebelumnya bisa mudhaf. Jadi mudhaf ilaih juga bisa dorob. Dorob mudhaf ilaih. Jadi dorob diikuti oleh mudhaf ilaih. Mudhaf diikuti oleh mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih ini punya dua apa ya? Saya pernah bilang ini poligami ya. Mudhaf ilaih itu poligami. Dua teman. Dua teman. Dua Ya, apa? Punya teman. teman. Poligami. Berteman ya, berteman. Mulian. Ya. Dua Nama sajarotin sudah. Sudah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Jadi apa yang dilakukan oleh laki yang kedua itu ketika mendengar suara beruang datang? Dia meninggalkan kawan dia dan dia lari. Tinggalkan kawannya. Kemana? Dia lari menuju ke pokok. Menuju ke sebuah pokok. Oh, pokok ya, Alif. Kalau di Singapura, Malaysia itu pokok, itu pohon ya. Pohon. Pokok pohon. Spellingnya P-O-K-O-K atau Betul. P-O-K-O, Bu? P-O-K-O-K. Oh, P-O-K-O-K. Oke. Pokok. Jadi pokok itu pohon, Alif ya. Pak Andi juga. Iya ya. Jadi bukan pokok dalam bahasa kita kan pokok itu usul ya. Usul. Pokok makanan. Pokok makanan pokok begitu bukan. Jadi pokok di sini maksudnya pohon. Jadi si mudda'i tadi meninggalkan temannya menuju ke sebuah pohon. Nah. Wasu'ida ila kimmatiha. Ini haroban minad dubi. Ini ada uslub di sini nih, ada uslub. Wasu'ida ila kimmatiha haroban minad dubi. Ya. Wawu atop udah tahu ini ya. Suaida fil madi rumpun 1 wazan 3 dalam pembagian fi'il kita. Fa'ilnya adalah huwa, kembali kepada al-mudda'i, lelaki yang mengaku-ngaku. Ila harful jar mabni ala sukun, kimmati majrur, mudhaf kepada ha dhamir muttasil mabnin ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi haroban. Nah, haroban ini kenapa haroban fathatain? Hal. Hal atau maf'ul ajli? Oh iya boleh. Boleh jadi maf'ul ajali kerana Maf'ul ajli atau hal? Hal itu menceritakan keadaan.
Nah, sedangkan maf'ul li ajli, saya tuliskan ya. Ini ada hal itu keadaan. Kalau maf'ul li ajli itu menceritakan tujuan. Lelaki yang mengaku-ngaku tadi al-mudda'i, saidah itu apa artinya? Memanjat, menaik. Ila kimmatia. Kimmatun apa makna kimmatun? Ke puncaknya. Top, puncak. Puncak pohon. Kimmatia, puncak pohon. Ya, top benar ya, top. Peak ya, peak. Betul tak? Top ya. Puncak. Ya. Puncak pohon. Haroban. Minadubi. Haroban itu artinya apa? Firoron. Firoron. Lari dari beruang. Nah, lari ini menjadi tujuan dia untuk kenapa dia menaiki pohon, menaiki pokok. Tujuannya adalah untuk lari dari beruang, dari bear gitu. Jadi bukan menciptakan keadaan, tapi ini menciptakan tujuan. Kenapa dia menaik pohon ke puncak pohon? Tujuannya adalah untuk lari dari beruang, untuk menghindari beruang. Nah, berarti kalau itu haroban lebih tepatnya bukan hal, tetapi menjadi Li ajli. maf'ulun li ajlihi, begitu. Maf'ulun li ajli. Jadi beda antara hal dengan maf'ul li ajli itu, hal menceritakan keadaan, sedangkan maf'ul li ajli menceritakan tujuan dari suatu pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Jadi haroban ini adalah maf'ulun li ajlihi, maf'ulun li ajlihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Minad dubi min harfu jarrin majrur, min harfu jarrin mabniun ala fathah atau ala sukun? Apanya? Minad dubi Maf'ul li ajli. Ajli mansub. mina itu min ini mabni ala sukun atau mabni ala fathi? Min. Oh. Ya. Jadi sebenarnya mabni ala sukun min. Ya, tetap mabni ala sukun. Meskipun kita lihat di sini mina ini fathah, tetapi tetap mabninya ala sukun, bukan mabni ala fathi, bukan mabni ala fathi. Tapi kenapa di sini dibaca fathah? Karena untuk meringankan bacaan. Meringankan bacaan, maka diwasol sehingga minal. Tidak minul, tidak minil, tapi jadi minal. Nah, bertemu dengan alif lam, dan selepasnya ada huruf idgham samsiyah, huruf samsiyah, huruf matahari. Makanya minal dubi, bukan minal dubi. Adubi majrurun. Wa alamatu jarri kasra dhahira fi akhiri. Sudah. Sampai sini dulu barangkali ada soalan, boleh? Ada ya? Baik. Sampai di sini paham ceritanya ya Bapak Ibu ya? Alur ceritanya sudah bisa dimengerti ya? Sudah, baik insya Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Wa ammal akharu. Wa ammal akharu. Fastalqa 'alal ardi. Alal ardi. Wa katama nafasahu, bukan nafsahu tapi wa katama nafa. Nafsahu. Hanya fathah ya, bukan nafsahu. Kalau nafsahu artinya diri. Katama itu apa artinya katama? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Ada salah satu sifat mustahil bagi Rasul. yakni al-kitmanu. Kitman. Kitman itu menyembunyikan. Kebalikan dari tabligh. Menyembunyikan nafasnya. Bukan menyembunyikan dirinya. Bukan menyembunyikan jiwanya. Tapi menyembunyikan nafas. Nafasnya tidak dikeluarkan.
Baik, wawu. Nah, wawunya apa coba di sini? Watop atau istinaf? Istinaf. Ya, Isnafiyah. istinaf. Sebab apa? Sebab ini dari segi kesesuaian dengan kata-kata sebelumnya tidak ada yang tepat. Amma ini coba saya tanya. Amma ini huruf apa? Amma ini huruf syarat. Ustaz. Syarat betul. Ini adalah harfu syarti Huruf syarat. atau adatus syarti. Setelah ada amma selalu diikuti oleh fa. Dan fa ini adalah fa jawab. Nah, karena fa jawab berarti amma adalah harfu syarti. Adatus syarti. Selalu ya kita temukan ada amma. Wa amma, famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Selalu diikuti oleh fa. Nanti Bapak Ibu, kalau nanti buat kalimat adapun bahasa Arabnya itu adalah amma. Dan selalu setelah amma mesti diikuti oleh fa jawab. Adapun saya duduk di atas kursi. Amma ana fajlisu alal kursi. Begitu. Amma Muhammadun fahuwa rajulun mujtahidun. Gitu. Selalu ada fa. Gitu ya. Nah, tetapi isim sesudah amma apa kedudukannya? Mubtada. Isim sesudah amma itu mubtada. Makanya rofa. Wa ammal akharu. Oh, jadi Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu. kalau huruf syarat tak mesti diikuti oleh jumlah syarat. Tidak tergantung huruf syaratnya. Al-akhir kan satu kata, Ya. bukan jumlah. Mhm. Kalau amma tidak mesti atau tidak bisa menggunakan tidak selalu ya, bukannya tidak harus, tapi tidak selalu harus berupa kalimat, tapi cukup kalau satu kata saja. Al-akharu ini satu kata, sehingga bukan kalimat. Nah, tapi ada tidak setelah amma berupa jumlah? Ada. Contoh, di surat Al-Qari'ah. Fa'amma Amma man saqulat tidak mawazin mawazinuhu bahwa fahuwa fi 'ishatin radiyatin. Bahwa fi 'ishatin radiyatin. Iya. Coba Ibu Bapak lihat. Ini ada amma syarat. Man saqulat mawazinuhu. Man berarti mubtada kan ya? ya Setelah mubtada ada apa? kabar. Mana Kabar. kabarnya? Rakulat. Saqulat mawazinuhu. Sudah jumlah belum man saqulat mawazinuhu? Ya. Jumlah. Kabarnya. Man ini merupakan mubtadanya, saqulat mawazinuhu adalah khabarnya. Ini contoh setelah amma bisa merupakan jumlatun, merupakan kalimat yang sempurna. Baik jumlatun ismiyatun maupun jumlatun fi'liyatun. Biasanya setelah amma itu jumlah ismiyah ya. Ya. Setelah amma seingat saya itu jumlahnya ismiyah, tidak fi'liyah. Sehingga tidak fa amma saqulat begitu tidak. Nah, sedangkan yang di atas wa ammal akharu itu al-akharu jumlah atau kalimah? Kalimah. Kalimah kata. Jadi bukan berupa jumlah karena al-akharu hanya satu kata. Itu. Nah, terus kalau al-akharu menjadi mubtada, mana khobarnya? Khobarnya ada pada kata istalqo, fastalqo. Jadi fastalqo ini, fastalqonya sendiri adalah khobar bagi al-akharu. Sedangkan fa adalah jawab bagi amma. Kalau tidak ada amma, fa tidak perlu ada. Al-akharu istalqo.
Al-akharu mubtada istalqa khobarnya. Al-akharu mubtada istalqa khobarnya. Tapi kenapa ada fa sebelum istalqa? Karena sebelumnya ada amma. Jadi fa adalah jawaban bagi amma. Tetapi kata fastalqa sendiri itu adalah khobar bagi al-akharu. Gitu. Jadi al-akharu ini adalah mubtadaun. Marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira fi akhirih. Fastalqa fa harful jawab ya, harful jawab. Terus istalqa fi'lul madin mabniun al-fathi al-muqaddarah alal alifil maksurati. Mabni atas fathah yang muqaddar atas alif maksurah yang seperti ya ini. Wa kalimatu fastalqa fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Atau khabar dari al-akharu begitu. Ala harfu jarin, al-ardi majrurun, sudah. Wa katama bahwa huruf apa? Atop matuf kemana? Ke istalqa. Istalqa, berarti katama matuf, istalqa adalah matuf alaih. Fa'ilnya huwa kembali kepada al-akharu. Nafasa, nafasa ini adalah maf'ul bihi, maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Adapun lelaki yang lain maka dia memana istalqa? Berbaring. Berbaring itu begini atau begini? Baring. Baring begitulah. Menghadap. Berbaring. Apa tu dia punya muka menghadap ke langit. Menghadap ke langit. Ya. Kalau untuk menyembunyikan nafas biasanya berbaring begini atau menelungkup? Menungkup. Ya, tapi ini istalqa memang artinya membaringkan, bukan menelungkupkan ya. Tetapi dalam pikiran saya ketika kita bersembunyi dari binatang semacam beruang agar nafas kita tidak tercium oleh beruang, mungkin yang lebih selamat adalah menelungkup ya. Ya. Begini, tetapi bahasa Arab di yang teks ini istalqa. Istalqa itu berbaring, betul kata Ibu Haji, menghadap langit, begini. Nah, cuma secara technically mungkin bagi sebagian orang bisa juga ya menahan nafas ya dalam posisi berbaring, muka menghadap ke atas ke langit. Takutnya beruangnya nanti mencubit-cubit, nanti kita geli ketawa, nanti tertawa kalau itu. Tapi ya posisinya begini, fastalqa. Kemudian ia berbaring di atas tanah. Baik Bapak Ibu, ardun arti asalnya kan bumi, tetapi sesungguhnya maknanya tidak hanya bumi. Terkadang al-ardun itu diterjemahkan dengan tanah. Nah, kalau kita menerjemahkan ia berbaring di atas bumi, tidak salah. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia lebih dimengerti kalau dipahami dengan diterjemahkan dengan ia berbaring di atas tanah, bukan di atas bumi. Tetapi kenapa kita tidak mengatakan fastalqa alat turub? Turub kan tanah juga ya. Nah, kalau turub nanti tanahnya hanya sedikit. Gitu, tanah aja, beberapa tanah, misalkan satu piring, satu plate gitu, itu juga turab. Nah, tentu saja untuk tubuh manusia tidak cukup untuk sebesar piring, makanya alal ardi, di atas ardi, tapi diterjemahkannya dengan tanah. Istalqa dari kata lakia. Nah, coba Bapak Ibu, lakia itu artinya apa? Bertemu. Mazid oleh alif sinta. Ya. Apa artinya alif sinta maknanya? Meminta ya? Minta. Untuk Seharusnya diterjemahkan apa? Meminta bertemu kan? Ya. Tetapi di sini istalqa maknanya berubah, bukan meminta bertemu, tapi berbaring. Nah, jadi berubah. Jadi Bapak Ibu, alif sinta itu
maknanya adalah pada umumnya litolab, untuk meminta. Tetapi nanti kita akan temukan beberapa kata yang mazid oleh alif sinta, tapi maknanya tidak meminta, tetapi berubah. Seperti istalqa ini. Jadi tidak semua yang diawali oleh alif sinta maknanya memohon. Itu. Contohnya istalqa. Hanya dalam teori mazid, kenapa ditambah alif sinta, kenapa ditambah alif nun. Nah, pada umumnya memahaminya untuk memudahkan adalah alif sinta itu maknanya adalah memohon atau meminta. Hanya saja kita harus sampaikan bahwa ada beberapa kata yang mazid oleh alif sinta tapi maknanya bukan memohon. Contohnya istalqa maknanya berbaring. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Sudah. Fadhanna annahu mayyitun. Ustaz ini patutnya walamma ja'at. Oh, maaf. Ya, maaf lupa. Terlewat ya. Ya, terlewat. Lewat. Mohon maaf. Walamma, ini orangnya pemberani. Walamma ja'ad dubu. Walamma ja'ad dubbu daru haulahu. Yashummu badanahu. Yashummu Padanahu falam yajid fihi badanahu. Falam yajid fihi nafas. nafasan. Falam yajid fihi nafasan. Kalau di Indonesia dulu ada obat sesak nafas namanya nafasin ya. Falam yajid. Nah ini falam yajid fihi nafasan, bukan nafasin. Falam yajid fihi nafasan. Ya. Walamma ja'ad dubbu. Mau huruf apa? Wow, huruf aftaf. Huruf aftaf. Matuf alainya mana? Maktuf alainya kata Matufnya mana? maktuf lamma ja'a. Ja. Lama sendiri apa? Lamma sendiri huruf dia huruf syarat juga Ustaz. Ada tu Ya, syarti. huruf syarat juga. Lamat masuk huruf syarat. Ya. Tapi bermananya dzorob. Ketika. Itu kan waktu ya. Oh ya, ketika. Ketika. Ya, setiap Ini ada huruf lama syarat nanti ataupun ada zaraf, jawabannya. Saraf. Lama itu dari sisi apa namanya? Dari sisi makna itu ada makna dzorfiyahnya ketika. Dzorf zaman. Ketika atau manakala atau tatkala. Dan lama selalunya atau biasanya diikuti oleh jawab. Ketika saya datang ke rumahmu, kamu menyambutku dengan baik. Itu kan berarti ada syarat, ada jawab. Ya. Makanya lama ini di satu sisi dia adalah salah satu dari syarat, tapi dia juga dari segi makna bermakna dzorob, dzorfiyah. Nah gitu. Nah lama ini adalah harfus syarti. Kalau ada lama diikuti oleh fi'il madi, biasanya lama itu adalah harfus syarti. Tetapi kalau lama diikuti oleh fi'il mudhari, bisa jadi lama itu adalah huruf jazm. Jazam. Ya, ada ya. Di surat Ya. Ali di surat apa? Di surat apa ya? Ali Imran 142 atau apa tuh ada kalimat walamma ya'lamillahu. Walamma ya'lam Allahu man jahada apa begitulah gitu, lupa lagi. Nah ini walamma ya'lam, ini fi'il mudhari ya'lam, diawali oleh lamma. Nah kalau ada lamma diikuti oleh mudhari, maka lamma itu biasanya adalah huruf jazm, makanya madzum walamma ya'lam. Tetapi kalau lamma diikuti oleh
fil madhi, maka lama itu adalah harfus syarti dan bermakna dzarfiyah. Artinya bermakna keterangan waktu. Tapi kalau walamma diikuti oleh fi'il mudhari, maka lama di sini maknanya bukan dzarfiyah tetapi nafi, tidak atau belum. Walamma ya'lamillahu, sedangkan Allah belum mengetahui. Lama di sini artinya belum. Jadi saya ulangi, kalau ada lama diikuti oleh fi'il mudhari, saya tuliskan ya begini. Lama mudhari. Nah, berarti ini nafi. Nafiyah harfu jazmi. Nah, kalau lama Fil diikuti oleh madhi, maka ini dzarfiyah. madhi. Ada tu syarti. Arti begitu. Bisa dimengerti ini ya tulisan saya. Ya. Jadi kalau lama diikuti oleh mudhari, maka lamanya bermakna nafi, nafiyah. Nah, dia amalnya merupakan harful jazmi, huruf yang menjazmkan mudhari. Tetapi kalau lama diikuti oleh madhi, maka maknanya adalah dzarfiyah, ketika, tatkala, bermakna keterangan waktu. Dan dia merupakan huruf syarat. Sehingga kalau huruf syarat berarti nanti ada jawabnya, ada jawabus syarti. Gitu. Ja fil madhi ad-dubu fa'ilnya. Nah, mana jawab dari ja'a? Mana jawab dari lama? Darah. Jawab dari lama adalah daro. Nah, Bapak Ibu lihat, jawab itu tidak selalu diawali oleh fa. Lamma ja'ad-dubu daro. Tidak menggunakan fa. Boleh tidak menggunakan fa? Boleh juga. Walamma ja'ad-dubu fadaru haulu, boleh. Tapi tidak diikuti oleh fa juga boleh. Tidak diawali oleh fa juga boleh. Daru haulahu, daru fil madhi, fa'ilnya kembali kepada adubu ya. Dhamir mustatir rajiun, dhamir huwa rajiun pada adubu. Haulahu, haula kenapa fathah? Zarah. Zarah Dhamir makan. utama maf'ul bihi. Zarah. Dzarful makan. Kalau maf'ul bihi kan objek, mangsa. Mana daro? Apa artinya daro? Berputar. Berputar, berkeliling. Berkeliling haulahu, sekitarnya, sekitar lelaki yang sedang berbaring itu. Yasummu. Nah, baik Bapak Ibu, yasummu fil apa? Fil mudhari. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafi'i dhamma dhahira fi akhiri. Oke ya? Baik. Cium. Failnya kembali kepada adubu kan? Ya. Ya. Badanahu, badana maf'ul bihi. Oke. Maf'ul bihi. Baik Bapak Ibu semua. Ini daro fil madhi, ja fil madhi, yasumu fil mudhari. Kok ada fil mudhari setelah fil madhi? Ini apa kedudukan i'rabnya nih? Mana yang satu mudhari? Hal. Jumlah yasumu badanahu falam yajid fi nafasan itu merupakan hal. Beruang itu mengelilingi sekitarnya, berkeliling di sekitar lelaki yang berbaring itu. Mengelilingi apa? Keadaannya bagaimana mengelilingi itu? Yasumu badanahu. Apa yasumu? Cium. Is it mencium? Mencium, mengendus. Mengendus apa ya? Hidu, Menciumi ya, mencium. Menghidu. Menghidu. Menghidu atau mencium. Menghidu. Bukan Gimana? mencium lah, menghidu bagus. Sebabnya Menghidu. Ya. Lah cium pipi. Bagaimana Kalau Indonesia? Menghidup. Kalau menghidu. cium dah sampai. Cium dah sampai. Iya, kalau mencium sampai ya Ibu ya. Kalau ini bagaimana? Menghidung. Hidu mana? Menghidu. Menggunakan udara. Hidu. Nah. Menghidu begini Bu. Spellingnya begini ya, menghidu. Ya. H-I-D-U. Ya. Ya, kalau mungkin bahasa Indonesia mungkin begini, mengendus ya. Menghidu, mengendus ya. Mengendus juga tidak sampai kepada objek yang dicium. Pakai udara lah. Pakai udara, betul, pakai aroma udara. Mengendus ya. Yashummu badanu falam yajid fihi nafasan.
Fa-nya fa apa coba? Ini harfu atafin. Betul, fa'atof, Ya. fa'atof. Karena Hmm. berkaitan. Ya. Berkelanjutan maksud saya, bukan berkaitan. Ini kan cerita setelah fa'am lam yajid fi nafasa, ini kan kelanjutan dari yasumu badanahu. Beruang itu mencium, mengendus, menghidu badan lelaki itu. Lelaki itu, ya. Lam yajid fi nafasan, kemudian si beruang itu tidak menemukan nafas dalam tubuhnya. Ini lelaki ini kuat sekali, tidak bernafas selama beberapa waktu ya, beberapa masa. Kontrol ya, kontrol ya. Kontrol, hebat nih. Baik, sudah. Falam yajid fihi nafasan. Nah, fadhanna annahu mayitun. Fadhanna annahu Mayitun. mayitun. Ini strategi ya, strategi barangkali bermanfaat, berguna ya, tapi takut juga kalau ada beruang. Fadhanna annahu mayitun wa tarakahu. Saya baru tahu kalau beruang itu tidak menyukai bangkai ya. Baru tahu dari cerita ini. Wan sorofa yanhu la ya'kulul maitata. La ya'kulu al maitata. Pak atop lagi. Udah hafal ya. Dona fil madi rumpun 2 mabni al fathi. Pak-nya kemana? Ke Dubu. lam yajid. Ya, ke adubu kan? Ya, ya. Akhirnya kembali ke adubu. Annahu, anna ini huruf nasab. Nasab dan taukid. Wat taukid harfun nasbi wat taukid mabniun ala fathi. Hu ismu anna, ya kan? Ya. Mayitun khabaru anna. Marfu'un wal matorof ini dhamma dhahirah fi akhirih. Nah, wa jumlatu annahu mayitun fi mahali apa? Fi mahali nasbin Fi bani nasbin. maf'ul bihi. Oh, oke. Maf'ul bihi dari mana? Dhanna. Donna, begitu. Jadi annahu mayitun fi mahali nasbin maf'ul bihi dari kata donna. Kemudian beruang itu menduga. Apa yang diduga? Yang dia duga adalah bahwa lelaki itu adalah mayit. Sudah mati lah. Ya udah mati. Bangkai. Mayitun. Mati. Mayitun mati. Huwa mayitun. Dia adalah orang mati. Kalau Yang perempuan meninggalkan. mayitatun. Ya. Nah, tapi bedakan nanti dengan mayitatun. Mayitatun dengan mayitatun beda ya, Bu, Bapak Ibu ya. Ini bacanya beda. Ada mayitatun, ada mayitatun. Ya. Kalau mayitatun bangkai. Bangkai itu apa bahasa Singapura, Malaysia? Sama ya? Okay. Sama bang. Ya. Kalau mayitatun perempuan yang mati. Kalau Yang manusia tak mati, cakap yang bangkai, mati. mayat. Kalau Mayat. manusia mayat ya. Ya, mayat perempuan. Jenazah ya, jenazah. Jenazah, ya. Jenazah. Jadi kalau mayitatun tuh tidak digunakan untuk orang ya biasanya. Mayitatun tuh untuk binatang biasanya ya. Kalau untuk manusia tuh mayitatun. Mayitun atau mayitatun. Wa tarakahu wan sorofa wa huruf atof taraka fil madhi. Failnya kembali kepada ad-dubu. Hu dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wan sorofa wa harful atfi mabniun ala fathi. In sorofa fi'lun madin mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiru huwa. Kembali kepada adubu lagi gitu ya. Insorofa mazid alif nun kan? Ya. Mana insorofa? Menjelaskan. Bersurai ataupun meninggalkan. Ya, insorofa taroka toroja. Meninggalkan atau di sini roja.
pulang. Pulang kemana? Ke tempat dia asal. Roja. Nah, sorofa kan mananya juga bisa bermakna membalikkan. Atau bisa juga mananya menukarkan. Atau bisa mananya juga Isrif anna. menahan, memblok. Isrif anna. Ya. Wasrif Membimbing anna ad-durro. minal bala wal baba. Wasrif anna al-bala wal baba wal fahsya. Wal munkar. Bendunglah, bloklah, tahanlah. Ya, ya. Tapi Betul, insorofa Pak. mananya bukan tertahan, bukan terbendung, tetapi justru mananya ganti, mananya berbeda ya, mana berbeda, mananya ya berbeda. Beredar. Beredar, Beredar. Maknanya meninggalkan tempat itu lah. ya meninggalkan tempat itu. Jadi kembali ke tempat dia asal kan? Ya. Gitu. Jadi mana mujarrodnya sudah tidak digunakan lagi. Seperti kata kotoa, memotong. Nah, ingkota mananya apa? Terpotong. Betul. Nah, kalau ingkota, mana mujarrodnya masih muncul, potong. Kasaro memecah, ingkasaro terpecah. Masih ada kata pecah, masih ada. Mana pecah, mana mujarrodnya. Tapi kalau insorofa, sorofa mananya menahan, membalikan, mengganti. Tapi insorofa mananya tidak lagi menggunakan mana mujarrod, tapi mananya berubah tadi, meninggalkan, gitu, atau pulang, gitu ya. Baik, li'annahu liharfu jarin, anna harfun nasbi wat taukidi mabniun al fathi hu ismu anna domir mutasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismu anna. Nah, la ya'kul maitata la harfun nafi ya mabnin ala sukun ya'kulu fil mudhari marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir. Kembali kepada Tubuh. adubu. Al-maitata maf'ul bihi ya. Ya. Nah, belum selesai. Li anna, li huruf jar, ya kan? Ya. Setelah huruf jar ada apa? Isim. Majrur kan? Ya, majrur. Nah, jadi wa jumlatu annahu la ya'kul maitata fi mahalli jarrin majrurun. Wa jumlatu annahu la ya'kulul maitata fi mahalli jarrin majrurun, gitu. Ustaz, sebelum itu Ustaz apa khabar anna la ya'kul maitata sebagai khabar anna. Iya. La ya'kul maitata wa jumlatu la ya'kul maitata fi mahalli Raf'in raf'in khabar anna. baru anna. Bagus, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semakin mendalam, semakin menukik ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi kata buku ini, kata buku yang kita baca ini dari Al-Qiraatur Rasyidah, bahwa beruang itu tidak memakan bangkai. Itu. Sudah selesai. Sampai sini dulu, barangkali ada soalan, boleh silakan. Ustaz bertanya Ustaz. Ibu Halimah silakan Ibu. Ya, saya Apa? tapi Ibu Halimah ya? ya, tapi saya soal ya, bukan yang kena pelajaran tadi dengar Ustaz ini cakap yang terlangkah itu terlewat. Jadi kalau dalam bahasa Melayu terlewat itu terlambat. Jadi sana belajar perkataan baru terlewat. Oh, makna terlangkah itu terlewat bahasa Indonesia. Boleh diulang Ibu, mohon maaf. Ya. Kan tadi Bapak baca itu yang lama itu terbaca yazunnu kan. Jadi Bapak cakap, oh saya terlewat. Kenapa Bapak cakap terlewat? Di sini panggil terlewat terlambat. Gitu. Oh gitu. Itu saja saya mau tahu terlewat di sana maknanya terlangkah. Iya. Terlewat di situ maknanya terlambat ya? Lambat. Terlambat, lambat. Tapi Ini bahasa English ini kan English late ya? Late, bukan. Iya, kalau yang terlewat itu late, very late, I'm late. Tapi Ya, kalau terlewat. yang kalau pahaman Bapak tadi baca terlewat itu terlangkah. Oh, terlangkah, iya. Iya, gitu. Itu saya mau. Ya, baik.
Iya, iya, Terima iya. kasih Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, makasih Ibu. Iya, baik, makasih. Iya, kalimatnya, kata-katanya sama, tapi Maknanya lain. beda. Nah, Ya, maknanya lain. maaf. Terima kasih Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Iya, iya. Saya Ya, paham Pak. Ya, ya, baik. alhamdulillah. Terima kasih Bu Halimah. Bertanya, Ustaz. Ada yang mau tanya, boleh? Iya Ustaz. Ibu, Apa Pak Andi, silakan. baik yang agak awal tadi yang Ya, ayah ruja alaihima sabu'u Tabuun. fayaktulahuma yang ada fa sababiyahnya itu Ustaz. Ya, Dia kenapa ini ya Ustaz fiilnya yang fiil mudhari'nya itu pakai mudharaafnya huruf mudharaafnya ya ya Ustaz. Padahal kan kalau sabuun itu ghairu akal Ustaz. yang satu, mufrad. Nah, tapi ghairu akal ya, bukan pakai tak kalau ghairu akal ya Ustaz. Bukan ya Ustaz. Kalau jama, Oh, kalau satu tetap pakai iya Ustaz ya. kalau sabuun itu kan jenisnya mudzakkar. Nah, dan dia mufrad. Mudzakkar kalau mufrad ya mudzakkar mufrad. Tapi kalau kata mufrad mudzakkar misalnya sabuun kemudian diubah menjadi jamak, maka baru dijadikan muannas mufrad. Nah, Sibaun. Nah, sibaun kalau sibaun nih sabuun tuh domirnya huwa. Makanya yang jama dari sabun adalah sibaun. Berarti hiya. Hiyanya adalah taktulu, begitu. baik. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau mengarti fa itu kalau fa jawab atau fa atof itu kalau menerjemahkan tidak harus dikasih terjemahan ya Ustaz ya. Apakah harus Ustaz? Apakah harus Kalau fa'atof itu merupakan rangkaian cerita yang berkelanjutan. Sehingga menerjemahkannya bisa dengan kemudian, lalu, setelah itu fa'atof. Fa'atof. Kayak gini nih, misalkan tadi kan ini. Dua orang lelaki berjalan di sebuah hutan yang penuh dengan pepohonan. Kemudian salah satu dari keduanya melihat di atas tanah jejak-jejak binatang buas, gitu. Faqala li rafiqihi, lalu ia berkata kepada temannya. Jadi pakai lalu, kemudian, setelah itu penerjemahan dari fa'atof. Tapi kalau fa jawab dengan maka nah. atau berarti, tergantung konteks kalimatnya. Baik. Gitu. Baik. Ya, paham itu. Ya, baik. Paham. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Abang Haidir, apa kabar? Ada soalan, Bang? Ya. Ada ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Masih ada satu perenggan lagi, masih ada satu alinea lagi, satu paragraf lagi. Ini tentu saja masih agak panjang. Sekarang waktunya sudah jam 10:08 waktu Singapura Malaysia, atau jam 9:08 waktu Indonesia Barat. Ya, udah habis Pak. Udah habis ya? Jadi udah dulu aja Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah belajar kita pada malam hari ini. Ya, sekalipun masih ada beberapa yang belum bisa bergabung bersama kita, tapi alhamdulillah kita malam hari ini bisa belajar dengan lancar, dan semoga pembelajaran hari ini memberikan kepada kita banyak manfaat untuk bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti rekaman akan segera menyusul untuk menyimak ulang, mengkaji ulang atau mengulang kaji, juga untuk mereka yang hari ini belum bisa berjoin sama kita malam hari ini. Baik, ayah ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa
fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Ala minkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Syukran Pak Zai. Assalamualaikum. Ma'assalamah.